Seorang wanita bertato tanpa identitas ditemukan tewas di tepi Sungai Sacramento. Ditemukan oleh seorang pelari. Jejak kaki di sela-sela jari kakinya menunjukkan korban mempunyai bekas jarum-jarum yang menandakan dia seorang pecandu. Manicure but no pedicure. Didn't want people to see her feet. Ketika nanti hasil identifikasi korban keluar, Teresa meminta Rigsby untuk mengecek apakah korban pernah ditangkap karena narkoba dan mengecek pusat rehab lokal. Di saat itu, Jane menerima telepon dari agen CBI, Finn Molinari, dari divisi orang hilang yang sedang menangani kasus Christina Fry. Mereka mendapatkan petunjuk. Klien lama Christina mendengarkan radio program Cenayang kemarin malam, di mana suara penelpon sangat mirip dengan suara Christina. Jane mendengar rekaman itu dan memastikan memang suara itu suara Christina. It's her. Did you trace the call? Finn juga sudah melacak lokasi telepon Christina. Jadi kemudian Jane langsung menuju ke lokasi. Namun, tidak ada seorang pun di sana. Dan yang tersisa hanyalah boneka Raggedy Ann di bawah ranjang dengan senyum khas Red John terlukis di dinding menggunakan darah. Kemudian kembali ke CBI di ruangan Finn. Analisa DNA menyatakan darah tersebut milik Christina. Tapi rumah itu bersih. Tidak ada sidik jari lain yang tertinggal. Dari sini, Jane membuat kesimpulan kalau Red John sengaja membiarkan Christina melakukan panggilan telepon agar bisa dilacak. Red John sedang bermain-main dengan Patrick Jade. Sekarang kembali ke kasus wanita sebelumnya. Korban diidentifikasi sebagai Celia Jovanovic. Pernah ditahan karena narkoba selama 2 tahun. Tidak memiliki keluarga. Dan Van Pelt mendapatkan kalau tato korban merupakan simbol V yang dipakai oleh para anggota Visualis. Di episode 20 season 2, Visualis adalah sekte pemujaan yang dipimpin oleh Brett Styles. What's the name of the guy who runs it? Styles. Brett Styles. Menujulah ke sana. Teresa dan Jane disambut oleh asisten Styles, Brother Stephen Wench, Kepala Keamanan Warner Vanderhoek, dan pengacara Visualis Julius Kors. Styles sendiri sedang sibuk. Celia Jovanovic, setelah bergabung dengan Visualis, ia tinggal di sini dan berhasil mengatasi kecanduan narkoba dan mulai bekerja sebagai anggota keamanan para pemimpin senior gereja. Saat Teresa mendapatkan informasi dari mereka bertiga, Jane menyelinap pergi untuk mencari Brett Styles. I'm sure you'll be able to locate him for us. Ia sampai ke sebuah seminar yang sedang diadakan Styles dan menginterupsi seminar itu. Patrick? How nice to see you. Pindahlah ke ruangan Styles. Jane pada awalnya menanyakan tentang Celia. Tapi ekspresi Styles terlihat kaget ketika Jane datang ke sini membahas soal Celia. Apa yang sebenarnya diharapkan Styles ketika Jane datang ke sini? Christina Fry, of course. Koneksi Brett Styles tentang Red John sepertinya lebih besar dari apa yang dikira Jane. Tapi bagaimanapun akan sulit untuk Jane mendapatkan informasi dari Styles. Terlebih, aksi menyelinapnya sudah diketahui Vander dan Julius. Kemudian, sementara Teresa dan Cho mewawancarai anggota Visualis yang bahasanya sangat-sangat terdoktrin sekte itu, Are you happy in your lives? Jane pergi melihat kamar Celia, membaca buku-buku milik Celia dan menghabiskan cukup waktu di sana. Di sisi Rigsby berbicara dengan tunangan Celia, David Heron. Dia bekerja sebagai koki di sebuah restoran. Karena David Heron juga anggota Visualis, tentu pengacara David adalah Julius. Cole's David's attorney. Wow, you guys are organized. Diketahui kalau David dan Celia sebenarnya belum pernah bertemu sama sekali. Mereka dijodohkan oleh para pejabat tinggi gereja.
Tapi David dengan tenang menyampaikan kalau dia mencintai Celia. Beberapa waktu kemudian, Jane meninggalkan kantor pusat visualis dan menemukan kue di kap mobilnya yang berisi pesan seorang teman dalam bahaya dan membutuhkan bantuanmu. Kembali ke CBI, Rigsby sudah mengecek latar belakang David Heron. Berasal dari orang kaya yang akan mendapatkan warisan $10 juta saat berusia 27 tahun. Mungkin itu alasan Stiles menjodohkan David dengan Celia agar mendapatkan sebagian uang itu. Jane yang baru kembali tidak memberitahu pesan yang didapatnya. Dia lebih memilih untuk memberitahu tim mengenai Celia dari buku yang dia temukan di kamar Celia. Celia tampak bermasalah dengan dogma gereja dari visualis dan tim harus mencari seseorang yang bisa diajak bicara. Seperti teman Celia yang telah meninggalkan gereja. Might have wanted to talk to someone about it. Someone outside of the church. Singkatnya, mereka menemukan nama Lucy Joel, teman Celia yang sudah keluar dari visualis. Lucy takut akan keselamatannya jika dia memberitahu mereka tentang visualis. Sekte itu tidak senang jika ada yang meninggalkan keanggotaan. Alasan Lucy keluar bukan hanya tentang dogma gereja yang sesat, tetapi semua anggota seperti diawasi oleh kamera. Setiap hari, mereka harus memberi video curhat. Down in front of a camera and lay out every bad thing you've done. Van Pelt berhasil membujuk Lucy untuk mengatakan informasi penting. Celia telah berselingkuh dengan seseorang di gereja, tapi tidak ingin menyebut namanya. Dan terakhir kali Lucy berbicara dengan Celia mengatakan harus melakukan sesuatu sebelum meninggalkan visualis. She said she had to do something, but she didn't say what. Pasca dari rumah Celia, dalam perjalanan pulang, Rigsby dan Van Pelt sempat berbincang singkat tentang hubungan mereka yang sudah putus. Sebelum percakapan itu berlanjut, Rigsby menyadari mereka sedang dibuntuti. Van Pelt mencoba memutar balik untuk mencegat, tetapi justru mereka ditabrak oleh orang tersebut. Kemudian kembali ke CBI. Pengemudi itu ternyata adalah agen FBI, Craig O'Loughlin. Alasan dia membuntuti agen CBI karena FBI telah mengawasi visualis selama 2 tahun atas dugaan penipuan pajak, pemerasan, dan yang lebih buruk lagi, Stiles memiliki orang-orang di bidang penegakan hukum. Sebagai pemimpin divisi kriminal, Teresa kesal karena Craig membuntuti anak buahnya tanpa bukti yang kuat. If she wants to catch bad guys, she should follow bad guys. Sebelum Craig pergi, dia menyapa Van Pelt, yang ternyata Craig dulunya adalah pemain NFL kampus dan pelatihnya adalah ayah Van Pelt. Dari sini, mereka berdua akan memiliki hubungan dekat. Belum lagi sampai ke lift, kali ini Jane yang menyapa Craig. Dia sedang mencoba menggali apabila FBI sedang menyelidiki visualis, artinya akan ada agen FBI yang menyusup ke dalamnya. You can't seriously be asking me that. So that's a yes. Itu memang benar, sayangnya Craig tidak mungkin memberitahu siapa agen yang menyamar itu. Tentu bukan hal yang sulit untuk Jane. Dia membawa kantong kertas kosong dan kembali ke visualis di mana Stephen Wench sedang mengajar. Your hand went for your hip, though you're reaching for your gun. It's a cop instinct. Dengan trik sederhana, Jane mengetahui kalau Stephen Wench adalah agen FBI yang menyamar. So that we may find our... Apa yang diinginkan Jane kepada Stephen? Setiap anggota mempunyai video-video curhat mereka di depan kamera. Dan Jane ingin melihat video curhat terakhir dari Celia, yang dipastikan Celia menyebut nama pria selingkuhannya. Ini jawaban dari pernyataan Lucy tentang Celia ingin melakukan sesuatu sebelum keluar dari visualis. Stephen hanya bisa memberitahu di mana video-video itu disimpan, karena ruangan itu dipenuhi CCTV.
Tapi itulah yang diinginkan Jen. That's what I'm talking about. Beberapa waktu kemudian, Teresa dipanggil oleh Stiles ke visualis untuk menunjukkan bahwa Jen sudah masuk ke ruangan video tanpa izin. Setelahnya hampir setengah jam Teresa dan Jen menunggu kedatangan Stiles dan kroni-kroninya. Stiles tidak percaya mengenai video Celia akan mengungkap pelaku. Tapi Jen dengan yakin Stiles akan mengizinkan mereka melihat video tersebut. Dia mengajak Stiles berbicara secara pribadi, menjelaskan pelaku Celia adalah salah satu pejabat tinggi visualis. Untuk membuktikannya, Stiles harus membuat keadaan terbalik untuk melihat orang yang paling mendesak menolak video itu dilihat. Orang itu adalah pelaku pembunuh Celia. What if I killed her? You wouldn't hurt a fly. Stiles pun menuruti perkataan Jen. Secara terbuka, mengatakan kepada kroni-kroninya kalau dia mengizinkan CBI untuk melihat video curhat terakhir Celia. Dan satu-satunya yang protes adalah Julius Coles, pengacara visualis. That sounds like the lawyer speak for I did it. I did it. I'm guilty. Itu sesuai dengan perkataan Jen. Stiles lalu menampar Julius sebelum pergi. Kembali ke CBI. Julius Coles, seorang pengacara, tapi hanya visualis, satu-satunya klien yang dia punya. Stiles pasti akan membuang Julius kalau tahu dia menjalin hubungan dengan salah satu anggota yang sudah dijodohkan. Celia yang ingin keluar dari visualis dan tidak peduli tentang karir Julius, membuat Julius marah dan memutuskan untuk membunuh Celia. Kasus ini selesai, tapi Julius tidak dinyatakan bersalah karena Craig menawarkan kesepakatan kepada Julius untuk memberikan informasi tentang visualis dan Brad Stiles dalam penyelidikan FBI mengenai sekte itu. Okay, you got it. I look forward to working with you, Mr. Coles. Sayangnya, kesepakatan itu tidak terjadi. Saat Julius dibawa keluar, David Heron datang menembak mati Julius Coles. Kembali lagi ke ruang interogasi, David dengan tenang mengatakan sedang membalas dendam perbuatan Julius. Tidak ada orang lain yang tahu dan itu adalah idenya. Dia rela ditangkap dan tidak peduli apapun yang terjadi. Kasus ini benar-benar selesai. Kemudian, Jen menerima pesan teks untuk bertemu Stiles. Sampai mereka bertemu, Jen menunjukkan rasa kesal karena dia tahu Stiles yang menyuruh David membunuh Julius, tapi tidak ada bukti yang menguatkannya. Sedangkan Stiles dengan santai menampik tuduhan itu. Stiles juga sebenarnya tahu Stephen Wench adalah agen FBI yang menyusup. Tapi bukan tentang David atau Stephen dia menyuruh Jen menemuinya. Tapi memberikan sebuah alamat yang tampaknya Red John sedang mengadakan pesta untuk Jen di sana. Bagaimana Stiles tahu tentang rencana Red John? Itu juga yang ditanyakan oleh Patrick Jen. Jawabannya tentu tidak akan diberi Stiles. Yang bisa Jen lakukan adalah menuju alamat yang diberikan. Tim menyerbu masuk ke rumah di alamat itu. Rumah itu kosong, termasuk orang yang ditemukan di sana, Christina Fry, yang kosong tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Sampai ke CBI, tidak ada satupun yang bisa mengajak bicara Christina, termasuk Jen. Tapi beberapa waktu kemudian, Jen mendapatkan pencerahan berkat Rigsby yang menyarankan Jen membuat teh. Dia kembali menemui Christina sambil membawa lilin. Teh adalah kesukaan Jen, dan komunikasi arwah adalah kesukaan Christina. Maka itu, Jen akan menggunakan ritual pemanggilan roh untuk memanggil arwah Christina. Dan itu berhasil.
I can hear you, Patrick. Christina mulai berbicara. Ini juga menjadi sesuatu yang tidak diharapkan Jen. Arwah Christina mengatakan kalau dia sudah mati. Tubuhnya hanya tubuh tanpa roh. Dia bahkan tidak ingat bagaimana dia mati. Dan ketika Jen menanyakan mengenai Red John, arwah Christina tidak mengerti apa yang Jen katakan. I don't understand what you're talking about. Jen menyerah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut darinya dan memadamkan lilin. Kembali, Patrick Jen kehilangan orang yang bersinggungan dengan Red John.